Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima dengan baik. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama, adab kepada orang tua. Kata adab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab berarti sopan dan baik budi bahasanya. Dengan demikian, adab kepada orang tua berarti berperilaku sopan santun dan baik budi bahasanya kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, yaitu ibu dan ayah, adalah akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Tingkatan keutamaan berbuat baik kepada orang tua diletakkan Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Misalnya, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Isra ayat 23. Rasulullah pun banyak menerapkan dalam hadisnya tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Betapa utamanya kedudukan berbuat baik kepada orang tua dalam ajaran Islam. Sehingga walaupun seseorang itu mengerjakan sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, dan jihad di jalan Allah, jika tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka ibadahnya tidak dapat menolongnya di akhirat nanti, karena ia menanggung dosa besar. Sekarang, cara berbuat baik kepada orang tua. Cara berbuat baik kepada orang tua dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Nah, jadi hendaknya kita itu senantiasa memperlihatkan tingkah laku yang baik kepada orang tua. Ketika hendak pergi ke sekolah atau hendak bepergian, hendaklah kita pamit dengan mencium tangan mereka. Bagaimanapun kita menganggap orang tua salah, janganlah kita ucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Bagaimanapun kecewanya dan marahnya kita, tetaplah berkata sopan kepada orang tua. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha az-zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23-24.
Jadi, jika dalam suatu keadaan seseorang harus memilih mana yang lebih dulu, harus didahulukan antara kepentingan ibu dengan kepentingan ayah. Maka, kepentingan ibu harus didahulukan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah pada suatu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati? Qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Artinya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, sesudah itu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, sesudah itu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Baru Rasulullah menjawab, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Sekarang yang B, berbuat baik kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Berbuat baik kepada orang tua sesudah keduanya atau salah satunya dari mereka meninggal dunia, antara lain mendoakannya. Doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasi, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. sekarang bentuk-bentuk adab kepada orang tua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 13-14 telah menyebutkan bentuk-bentuk adab kepada ibu, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengatakan cis atau ah kepada keduanya bila salah satu atau kedua-duanya lanjut usia. Contoh, ibu meminta anaknya untuk membelikan beras dan si anak tersebut mengatakan, ah, koler bu, ah males bu. Nah, jadi perkataan ah itu tidak pantas kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, tidak boleh membentak keduanya. Contoh, ayah meminta anaknya untuk membantu mengangkat beras. Nah, si anak tadi membentak dengan menghentakkan kaki. Sekarang yang ketiga, mengatakan sesuatu kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, lembut, dan enak didengar. Nah, jadi contohnya, berkata, inggih ibu, misalnya, dengan perkataan yang lembut. Sekarang yang keempat, merendahkan diri ketika berhadapan dengan kedua ibu bapak dengan dasar kasih sayang. Nah, sekarang yang kelima, mendoakan keduanya dengan doa, wahai Robku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Nah, contohnya kan setelah kita sholat pasti kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Sekarang yang B, yaitu adab kepada guru. Nah, jadi guru adalah orang yang memberi kita pelajaran. Memberi pelajaran. Yang pertama, adab terhadap guru. Ada beberapa adab yang selayaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Yang pertama, memuliakan guru. Memuliakan orang yang berilmu termasuk perkara yang dianjurkan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa yafili alimina. Artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis riwayat Al-Bajjal. Sekarang yang B, mendoakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in
berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang setimpal. Dan jika kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya sampai kalian merasa telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang yang C, rendah diri kepada guru. Dan yang D, mencontoh akhlaknya. Sekarang, adab seorang murid terhadap gurunya. Yang A, menaati nasihat-nasihat guru secara tulus demi kebaikan dirinya. Yang B, bersikap hormat dan sopan ketika berbicara dengan guru. Yang C, berusaha untuk tidak mengecewakan hati guru. Yang D, menjaga nama baik guru walaupun tidak sedang di hadapannya. Yang E, memperhatikan dengan baik saat menerima pelajaran dari guru. Sekarang, hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik atau murid di sini ada 3 tingkat, yaitu pertama, mubtadi' atau pemula, yaitu mereka yang baru mempelajari syariat, jiwanya masih terikat pada kehidupan duniawi. Sekarang yang kedua, mutawasid atau tingkatan menengah, yaitu orang yang sudah dapat melewati kelas persiapan, telah mempunyai pengetahuan yang dalam tentang syariat. Kelas ini sudah mulai memasuki pengetahuan dan alam batiniah. Tahap ini adalah tahap belajar dan berlatih mensucikan batin agar tercapai akhlak yang baik. Sekarang yang ketiga, muntahid atau tingkatan atas, yaitu yang telah matang ilmu syariatnya, sudah mendalami ilmu batiniah. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini disebut seorang arif, yaitu orang yang sudah boleh mendalami ilmu hakikat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Allah meletakkan pada diri Nabi yang mulia suatu bentuk yang sempurna bagi metode pendidikan yang islami, agar menjadi gambaran yang hidup dan abadi bagi generasi-generasi umat selanjutnya dalam kesempurnaan akhlak. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita tidak boleh membentak atau berperilaku tidak baik kepada orang tua dan guru. Kita harus berbuat baik kepada orang tua dan guru. Nah, cukup sampai di sini dulu pembelajaran pada kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.